bahwa hidup adalah pilihan. Kalau Anda berbuat sesuatu yang sama dengan seseorang, otomatis Anda akan jadi sama. Saya sering bilang gini sama orang-orang yang dulunya jadi OB, atau dulunya jadi karyawan biasa, atau apapun lah. Dan kebanyakan alhamdulillah sekarang sudah naik jabatannya. Saya bilang begini, Mas, sama karyawan misalnya, Mas gajinya berapa Mas? Waktu itu dia bilang 1,5 juta Ustaz. Oh gitu ya, 1,5 juta cukup nggak Mas? Nggak cukup Ustaz. Oh gitu ya, oke. Kalau gitu menurut Mas menurut Mas berapa kira-kira gaji Mas yang cukup untuk hidup di Jakarta secara layak? Ini Pak, ini Ustaz, kira-kira mungkin 5 juta Ustaz. Oke, kalau gitu saya tanya sama dia, di kantor ini Pak, di kantor ini Mas, siapa yang punya gaji 5 juta? Oh, GM saya, General Manager saya, itu gajinya 5 juta. Lalu saya tanya sama dia, kerjaannya bedanya sama kamu apa? Oh ya, GM tuh kerjanya begini. Pertama, dia harus bisa baca laporan keuangan. Dia harus bisa memprediksi penjualan. Dia harus bisa ngurusin selling. Dia juga harus bisa ngurusin pekerjaan-pekerjaan umum, kesekretariatan. Dia harus punya pemahaman begini. Dia jelasin semua. Oh, berarti job desk-nya ini semua aja? Iya Mas, iya Ustadz, ini job desk-nya. Lalu kemudian saya bilang, kamu udah bisa melakukan ini belum? Ya belum Ustadz. Yang kamu lakukan apa? Oh, ini job desk saya Ustadz. Lebih mudah dia atau lebih mudah kamu? Ya kayaknya sih lebih mudah saya Ustadz. Maka saya bilang, kalau kamu mau belajar untuk menguasai apa yang dikuasai oleh GM-mu, jadi apapun yang dia bisa lakukan, kamu juga bisa lakukan, maka kamu akan gajinya sama kayak dia. Maka kamu gajinya akan sama kayak dia kalau kamu bisa melakukan apapun yang dia lakukan. Ustadz, kalau seandainya gajinya nggak sama juga, Ustadz, akan ada bos dari perusahaan yang lain yang bisa melihat apa yang Anda lakukan, dan dia akan melihat bahwa Anda underpaid, Anda dibayar dengan sangat murah sekali untuk kemampuan yang hebat seperti itu, dan dia akan ngambil Anda untuk jadi karyawan dia. Hidup adalah pilihan.